Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat, walaupun stay at home, kalian tetap semangat belajar dan semangat membaca Al-Quran. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama kali Bu Khadijah ucapkan barokallah kepada kalian ya, karena sudah menuntaskan pembelajaran BTHQ dari jilid 1 sampai 6 dan kalian sekarang sudah naik ke tingkat Al-Quran. Nah anak-anak, untuk pembelajaran BTHQ Al-Quran ini insya Allah sangat mudah ya anak-anak. Dan Al-Quran ini ketika kalian sudah naik ke Al-Quran, insya Allah ketika setiap hari dibaca dan dibaca terus, maka kelancaran kalian pun akan semakin bagus ya dalam membaca Al-Quran seperti itu. Dan insya Allah Al-Quran ini akan membawa syafaat bagi kalian semua di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran Al-Quran ini yang harus kalian miliki, yang pertama yaitu masing-masing dari kalian harus memiliki minimal 1 Al-Quran. Nah Al-Qurannya yang seperti apa? Bebas ya, silahkan menggunakan Al-Quran cetakan mana saja. Tapi nanti di sini harapannya Al-Quran yang digunakan yaitu Al-Quran pojok ya. Al-Quran pojok itu seperti apa? Nah ini untuk Al-Quran pojok ini, jadi setiap halamannya terdiri dari 15 baris dan di pojok kiri bawahnya itu, baik halaman kanan ataupun halaman kiri, selalu ada angka ayatnya. Itu yang dikatakan Al-Quran pojok ya. Jadi kalau untuk Al-Quran pojok ini, jadi kalau kalian dan Bu Guru atau Bu Khadijah juga menggunakan Al-Quran pojok, nanti insya Allah halamannya akan sama semua. Jadi ketika Bu Khadijah meminta silakan dibuka halaman 16, maka yang terlihat adalah halaman 16, nanti isinya sama ya. Jadi surat apa, ayat berapa akan sama seperti itu anak-anak. Baiklah anak-anak, selain Al-Quran yang harus kalian miliki, apalagi untuk menunjang pembelajaran Al-Quran ini, yaitu yang perlu kalian miliki yaitu buku panduan praktis wakaf dan ibtida. Nah, alhamdulillah ini Umi Foundation sudah menerbitkan buku wakaf ibtidanya, dan ini nanti kalian bisa mendapatkannya di sekolah ya, dengan memesan dulu seperti itu, karena ini perlu memesan langsung ke Umi ya, ke Umi Jogja seperti itu. Nah anak-anak, untuk buku panduan praktis wakaf dan ibtida itu manfaatnya untuk apa gitu. Jadi buku panduan praktis wakaf ibtida ini untuk panduan kalian dalam membaca Al-Quran ketika kalian menemukan ayat-ayat Al-Quran yang cukup panjang. Karena mungkin di antara kalian ada yang secara nafas mungkin tidak kuat kalau membaca satu ayat panjang sekali ya, tidak ada berhentinya, tidak ada jedanya. Dan padahal di tengah-tengah ayat itu tidak boleh mengambil nafas seperti itu. Dan ketika mau berhenti pun tidak bisa sembarangan, karena kita belum tahu arti dari kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu, maka kita perlu panduan dalam membaca Al-Quran, di mana wakafnya dan ibtidanya, atau di mana berhentinya dan di mana memulainya kembali seperti itu. Baiklah anak-anak, untuk buku panduan praktis wakaf ibtida ini bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini Bu Khadijah akan tunjukkan isinya seperti apa. Nah ini ya, jadi ini salah satu isi dari buku panduan wakaf dan ibtida. Jadi di buku wakaf ibtida ini lengkap ya, dari juz 1 sampai juz 30 ada semua, dan tidak semua ayat yang ada wakaf ibtidanya. Jadi hanya ayat-ayat tertentu saja yang panjang-panjang, yang sekiranya nafasnya tidak cukup, maka berhentinya di mana, mulai laginya di mana, di situ ada panduannya di buku panduan wakaf ibtida ini. Baiklah anak-anak, kita lihat dulu ya untuk yang pertama, surat Al-Fatihah. Nah ini di surat Al-Fatihah ini ada wakaf ibtidanya di ayat yang ke-7. Nah ini kita lihat ayat yang ke-7 ini berhentinya di, atau wakafnya di maghdubi alaihim.
Nah, ini nanti bisa kalian tandai ya. Terus memulai kembalinya di ghairil maghdubi. Jadi silahkan kalian buka Qur'annya surat Al-Fatihah sambil dilihat, sambil disiapkan juga pensilnya. Jadi bisa sekalian kalian tandai dengan pensil kalian gitu ya. Nanti bisa digaris bawahi memulai kembalinya di mana atau berhentinya di mana dan memulai kembalinya di mana, seperti itu. Nah, setelah kita lihat di buku panduan praktisnya, langsung kita buka di Al-Qur'annya, kalian tandai ya. Kalau di sini Bu Hadiah sudah menandai di surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini berhentinya di alaihim, di sini sudah baca garis bawahi ya, dan memulai kembalinya di ghairil maghdubi gitu ya. Nah, itu mungkin sudah bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, nanti kalian bisa langsung Bu Hadiah untuk bertanya seperti itu. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Al-Quran ini karena baru awal ya Al-Quran, maka untuk pembelajaran BTHQ Al-Quran ini yang pertama yaitu dimulai dari surat Al-Fatihah. Dan untuk pembelajaran Al-Quran awal ini yaitu kalian itu tidak langsung membaca sendiri gitu ya. Karena tahapannya itu yang pertama talaki dulu. Talaki itu seperti apa? Talaki itu Bu Hadiah mencontohkan dulu, setelah Bu Hadiah mencontohkan baru kalian menirukan, seperti itu anak-anak. Nah, baiklah kita mulai saja ya. Oh ya, sebelumnya untuk pembelajaran Al-Quran ini, BTHQ Al-Quran ini nanti dalam sehari tidak begitu banyak ya. Yang penting bacaannya betul dulu ya. Jadi dalam satu hari itu cukup antara 2, 3, atau 4 ayat ya, nanti tergantung bacaan atau ayat-ayatnya itu panjang-panjang atau pendek-pendek. Nanti kalau pendek ayat-ayatnya bisa lebih banyak, tapi kalau panjang-panjang nanti bisa lebih sedikit jumlah ayatnya ya, karena untuk awal-awal ini perlu diperhatikan betul bacaan kalian ya, apakah sudah betul atau tidak, seperti itu. Nanti akan Bu Hadiah koreksi dari bacaan kalian. Nah dari sini nanti kalau sudah Bu Hadiah contohkan, silahkan kalian membaca juga dengan direkam ya, dikirimkan ke Bu Hadiah dan akan Bu Hadiah koreksi. Baiklah anak-anak, kita mulai saja untuk surat Al-Fatihah ya. Bu Hadiah contohkan dulu, nanti kalian latihan dan menirukan ya dan merekam, seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu anak-anak. Nah, silakan nanti kalian setelah ini direkam juga ya, nanti dikirimkan ke Bu Hadiah untuk dikoreksi. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu, dan untuk pertemuan selanjutnya kalian siapkan dulu ya surat Al-Baqarah, kalian tandai wakaf ibtida'nya di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya, silahkan kalian tandai. Nanti di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini ada di ayat ke-3, ke-4, dan ke-5 yang perlu ditandai, begitu ya. Nanti silahkan kalian tandai, nanti setelah ditandai, ketika nanti sudah mulai lagi pembelajaran Al-Quran ayat selanjutnya, kalian sudah menandai, sudah mudah ya, sudah enak gitu ya, tinggal membaca saja. Baiklah anak-anak, Bu Hadiah cukupkan ya untuk pembelajaran BTHQ Al-Quran pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebih atau salah dan khilaf mohon maaf. Wa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.